ingin dirasa cantik, ingin dirasa menarik, dan juga kalau orang lain bilang kita nggak menarik, nggak cantik, ada kekurangan tertentu, kita jadi nggak nyaman atau kita justru menjadi merasa tidak cantik sendiri ya. Nah, itu sebenarnya wajar ya teman-teman, dan itu sangat manusiawi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anissa Rahmanita, seorang psikolog klinis dari Anissa Rumah Psikologi. Arti cantik sebenarnya, kalau cantik menurut KBBI itu sebenarnya sebuah keelokan. Memang biasanya dia akan berdampak ke bagaimana seseorang memandang kecantikan secara fisik, visual, dan juga bagaimana dia melihat secara paras. Tetapi kalau kita mau cari definisi lebih luas lagi, cantik sebenarnya berkaitan erat dengan bagaimana diri kita melihat suatu keindahan. Jadi kalau teman-teman melihat sebuah keindahan, dan itu sangat persepsi dari diri kita masing-masing, jadi sangat personal. Kita tidak hanya sekedar melihat sesuatu yang indah, belum tentu yang lain bisa melihat indah, dan begitu sebaliknya. Jadi cantik itu adalah bagaimana diri kita melihat sesuatu hal dalam bentuk keindahan dan kebahagiaan bagi diri kita. Kenapa sih orang-orang bisa memandang kecantikan itu berbeda-beda? Jadi sangat banyak faktor yang akan mempengaruhinya, yaitu bagaimana kita secara emosinya, bagaimana kita memandang suatu keadaan atau lingkungan kita, serta bagaimana proses belajar yang sudah kita jalani selama ini. Nah, saya kasih satu contoh ya untuk teman-teman. Jadi kita ambil dari suatu budaya. Mungkin kita pernah dengar yang berkaitan dari budaya dari orang di Thailand ya. Teman-teman mungkin pernah lihat ada wanita yang menggunakan banyak krim. Nah, untuk suku dari budaya yang ada di orang-orang Thailand tersebut itu merasa atau menganggap bahwa perempuan akan dianggap cantik apabila lehernya panjang. Nah, itu hanya sesuai di sana, akan berbeda dengan kita. Nah, terus yang kedua, contohnya lagi adalah bagaimana sih ternyata banyak tren-tren yang bermunculan saat ini. Jadi bagaimana tren berpakaian, bagaimana tren dandan, dan juga tren-tren kecantikan lainnya yang akan berubah-ubah. Sehingga kita bisa paham, ternyata kecantikan itu adalah tidak nilainya mutlak, berubah-ubah. Makanya cara pandang kita terhadap kecantikan itu bisa berbeda-beda ya. Oke, ingin dirasa cantik, ingin dirasa menarik, dan juga kalau orang lain bilang kita nggak menarik, nggak cantik, ada kekurangan tertentu, kita jadi nggak nyaman atau kita justru menjadi merasa tidak cantik sendiri ya. Nah, itu sebenarnya wajar ya teman-teman, dan itu sangat manusiawi. Kenapa? Karena kita semua punya emosi atau kita semua punya perasaan yang sangat manusiawi sekali kalau kita pengen selalu terlihat cantik dan terlihat menarik, atau kita terfokus terhadap ada kekurangan nih di dalam diri kita. Nah, tetapi yang harus diwaspadai adalah bagaimana kita menetapkan suatu standar kecantikan tersebut. Jangan sampai standar kecantikan tersebut membuat diri kita memiliki body image yang negatif. Jadi kita menganggap diri kita tuh kurang terus gitu, atau kita tidak melihat lagi apa yang positif pada diri kita. Kita tidak bisa menemukan kecantikan diri kita, hal positif dari diri kita, dan juga pesona yang ada di dalam diri kita. Cara pentingnya adalah kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu gitu. Jadi wajar, tetapi menjadi tidak wajar apabila kita sudah tidak bisa melihat diri kita lagi secara optimal dan secara apa adanya sebagai manusia. Yang pertama yaitu yuk kita terima diri kita apa adanya. Selalu ingat ya teman-teman bahwa diri kita tuh ada hal positifnya dan ada hal negatifnya. Ada juga kelebihannya dan juga ada kekurangannya. Nah, tugas kita adalah bagaimana dengan kelebihan tersebut kita bisa mengelola juga kekurangan tersebut. Jadi kalau ada yang kurang dan bisa kita perbaiki, yuk sama-sama kita perbaiki gitu ya. Kita terima diri kita secara utuh. Yang kedua
yaitu sayangi diri sendiri. Nah, sayangi diri sendiri ini adalah bagaimana kita merawatnya. Jadi bukan hanya sekedar mempercantik dari luar saja, tapi kita juga merawat dan meningkatkan inner beauty yang ada di dalam diri kita. Dengan cara apa sih? Kita bisa menambah wawasan, kita bisa menambah pengalaman, dan juga kita bisa melatih diri kita untuk selalu berpikir positif. Dan tidak terlupa juga merawat dari luar dengan cara apa? Menjaga kebersihan, memberikan asupan gizi yang baik untuk diri kita. Jadi inner dan juga outernya terkelola dengan baik dan juga bisa cantik luar dan dalam. Yang ketiga dan sangat penting yaitu jangan lupa untuk selalu bersyukur. Mensyukuri apa yang kita miliki, mensyukuri apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita, dan salah satu caranya adalah menjaga kebersihan dan juga kita mensyukuri semuanya. Terakhir dari aku untuk teman-teman Pratista semuanya, ingat ya, cantik adalah kamu. Jadi cantik itu adalah datangnya dari dalam diri kita. Yuk kita sama-sama mengelola inner beauty kita dan juga merawat cantik yang terlihat dari luar diri kita ini. Semua yang kita lakukan untuk merawat inner dan juga outer beauty kita adalah keinginan dari diri kita sendiri ya, bukan karena paksaan dari luar atau karena sekedar ngikutin tren. Jadi kalau kita merawat wajah kita agar kita merasa bahagia dan kita senang terhadap diri kita dan bentuk dari syukur kita kepada Tuhan kita semuanya.